Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan bahas soal yang ini. Jadi yang ditanyakan adalah besar tegangan tali dari T1 dan T2. Oke, kita tulis dulu deh ya di sini. Yang ditanyakannya itu adalah besar tegangan tali atau T1 dan T2. Oke, terus kita tulis nih bagian yang diketahui dari soal. Jadi dari soal itu udah diketahui θ 1 37 derajat, kemudian θ 2-nya adalah berapa? Itu tuh adalah 53 ya. Ya, 53 derajat. Kemudian W-nya atau beratnya adalah 100 Newton. Oke, jadi ini yang diketahui. Nah, sebelum buat ngerjain soal ini, pertama nih kita harus tentuin dulu yang namanya gaya-gaya yang bekerja pada bendanya. Kayak pertama di sini ada gaya berat ya, karena di sini ada beban nih. Nah, beban itu dia punya massa, berarti akan ada gaya berat. Arahnya itu ke bawah searah dengan percepatan gravitasi. Jadi ini ditulis sebagai W. Kemudian di sini ada tali nih. Nah, ke sini arahnya kalau kita tinjau dari W, kemudian peta 2 yang ada di sini, itu tuh bisa pindah ke di sebelah sini nih teman-teman. Ini berarti tegangan tali yang kedua. Berarti ini nanti jadi T2 cos theta 2, terus nanti ke yang sebelah atasnya itu adalah T2 sin. Kita tulisnya di sini aja ya, T2 sin theta 2. Ini yang ke atasnya. Kemudian yang ini juga sama akan ada yang namanya T1, kemudian theta satunya pindah ke sebelah sini. Berarti yang sebelah sini nanti jadi T1 cos, pokoknya yang diapit itu cos ya. T1 cos theta 1, terus ke bagian atasnya nanti ada T1 sin Theta 1. Nah, jadi kayak gini. Oke, pertama nih untuk ngerjain soal ini kita akan tinjau satu-satu. Kan di sini gaya-gayanya ada yang ke sumbu X dan ada yang ke sumbu Y tuh. Nah, kita tinjau satu-satu. Kita mulai dari yang sumbu X dulu aja kali ya. Jadi pertama kita akan tinjau dulu yang namanya sumbu X. Nah, di sini meskipun tidak ada keterangan ya kalau sistemnya dalam keadaan setimbang atau enggak, tapi kita bisa asumsiin sistemnya dalam keadaan setimbang. Karena tipe-tipe soal kayak gini tuh biasanya ya sistemnya dalam keadaan setimbang gitu atau kesetimbangan dari benda tegar. Nah, di dalam sumbu X itu ada dua gaya yang bekerja nih kalau teman-teman lihat ada T2 cos theta 2 dan T1 cos theta 1. Arahnya saling berlawanan. Kita bisa asumsiin yang kanan aja ya yang positif, yang kiri yang negatif. Berarti nanti di sumbu X karena setimbang sigma Fx-nya akan sama dengan 0. Kemudian tadi yang ke kanan itu adalah T2 cos theta 2. Berarti jadi T2 cos theta 2 dikurangi dengan T1 cos theta 1 karena arahnya saling berlawanan. Kita pindahin dulu deh min T1 cos theta 1-nya ke ruas kanan. Jadi T2 cos theta 2 itu bakal sama dengan T1 cos theta 1. Nah, kita masukin nilai-nilainya sekarang. Cos theta 2 itu tadi adalah 53 derajat sama dengan T1 cos theta satunya adalah 37 derajat. Oke, kita cari dulu nih cos 53 itu hasilnya adalah 0,6. Berarti jadi T2 dikali 0,6 sama dengan T1 dikali cos 37-nya adalah 0,8. Nah, sekarang 0,6-nya kita pindahin dulu deh ke ruas sebelah kanan. Jadi T2 itu bakal sama dengan T1 kali 0,8 dibagi dengan 0,6. Ini kalau kita misalnya kali dengan 10/10, ya biar koma-komanya hilang tuh. Jadi T2 sama dengan T1 dikalikan dengan 8/6. Kemudian ini juga bisa disederhanain kan ya. 8 dibagi 2, 4, 6 dibagi 2 adalah 3. Jadi T2-nya itu bakal sama dengan 4/3 dari T1. Oke, ini di sumbu X nih. Langkah yang kedua, kita akan tinjau bagian sumbu Y-nya. Tinjau sumbu Y. Sama ya, karena ini dalam keadaan setimbang, berarti sigma Fy itu tuh harus sama dengan 0. Kita lihat, dalam sumbu Y itu ada beberapa gaya yang bekerja. Ada T1 sin theta 1, T2 sin theta 2, dan ada W.
Di sini sendirian ke bawah arahnya, kita asumsiin yang ke bawah aja yang negatif ya, berarti yang ke atas yang positif. Berarti sigma FY-nya jadi T1 sin θ1 ditambah dengan T2 sin θ2. Jangan lupa W-nya itu negatif karena arahnya berlawanan. Oke, kita masukin nilai-nilainya. Yang udah diketahui itu adalah T1 kita tulis ulang aja. Sin theta satunya 37 derajat. Nah, buat T2 kita akan masukin yang ini nih, yaitu 4/3 T1. Berarti T2-nya 4/3 T1 dikalikan dengan sin theta 2-nya 53 dikurangi W-nya adalah 100 sama dengan 0. Oke, sekarang kita cari nilai-nilainya nih. Sin 37 adalah 0,6. Berarti T1 kali 0,6 tambah 4/3 T1 dikali sin 53 adalah 0,8 dikurangi dengan 100 atau 100-nya kita pindah ke kanan aja ya. Jadi sama dengan 100 kayak gitu. Nah, sekarang nih biar bentuknya itu enggak koma-komaan sama kayak tadi berarti kita bisa ubah 0,6 itu kan sama aja kayak 6/10 ya. Ditambah 4/3, 0,8-nya bisa tulis di depan, kita ubah juga jadi 8/10 nih. 0,8 sama aja kayak 8/10, dikalikan dengan T1 sama dengan 100. Nah, selanjutnya kayak gimana nih? Kita bisa sederhanain dulu. Ini kan T1 kali 6 sama 10 bisa dibagi 2 kan? 6 dibagi 2 adalah 3, 10 dibagi 2 adalah 5. Berarti jadi T1 kali 3/5 ditambah dengan ini juga bisa dibagi 2 nih. 4 dibagi 2 adalah 2, 10 dibagi 2 adalah 5. Berarti jadi 2 kali 8, 16, per 3 kali 5 adalah 15. T1 sama dengan 100. Nah, ini kita samain dulu penyebutnya, bisa pakai angka 15 aja. 15 bagi 5 adalah 3, 3 kali 3 adalah 9, jadi 9T1 ditambah 15 kali 15 dibagi 15, 1 kali 16, 16 T1 sama dengan 100. 9 tambah 16 itu 25, jadi 25T1/15 sama dengan 100. Nah, ini bisa kita sederhanain lagi. 25 kalau dibagi 5 hasilnya 5, 15 bagi 5 hasilnya 3. Jadi 5/3 T1 sama dengan 100. Sekarang kita pindahin 5/3-nya ke kanan. Jadi T1 sama dengan 100 dikalikan dengan 3 ya, terus dibagi dengan 5. Ini bisa kita sederhanain lagi, 100 dibagi 5 itu 20 ya. Berarti T1-nya nanti adalah 20 dikalikan 3, hasilnya adalah 60 Newton. Kayak gitu. Nah, ini T1-nya nih teman-teman. Terus buat nyari T2 kayak gimana nih? Nah, buat nyari T2 kita tinggal substitusiin ini ke sini. Oke, jadi nanti kan T2 itu 4/3 T1 tuh. Berarti jadi 4/3 kali T1-nya ganti dengan 60. Ini bisa kita coret lagi kan, 6 dibagi 3 adalah 2, berarti T2-nya bakal sama dengan 4 dikali 20, atau 4 kali 20 adalah 80 Newton. Nah, jadi kayak gini nih. Besar T1-nya adalah 60 Newton dan T2-nya adalah 80 Newton, kayak gitu. Makasih banyak udah mau menonton, semoga videonya bisa membantu.